Alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah di tangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah dan paspor. Jadi paling tidak ketiga naturalisasi selesai. Akhirnya sah sudah mereka bertiga yang diambil sumpah untuk menjadi WNI. Hari ini atau tadi siang sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, menjadi WNI dan siap bermain untuk tim Garuda kita. Merah putih di dada sekarang. Emiliano Jonatas, pemain Eropa berdarah Depok, disebut-sebut akan segera mempertajam lini serang timnas Indonesia. Kehadiran Jonatas dipercaya dapat menambah daya gedor Garuda dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya hal itu juga diakui oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Dilansir dari kanal YouTube Bung Ropan, Emiliano Jonatas, pemain yang masih sangat muda, 21 tahun bermain untuk FC Utrecht, sudah dalam pantauan PSSI. Bahkan menurutnya, media-media di Belanda juga sudah memberitakan bahwa sebentar lagi Emiliano, pemain keturunan Depok itu akan meluncur ke Indonesia. Ia segera menjalani proses naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Karena kabarnya PSSI sudah melakukan pendekatan yang sangat serius dengan Emiliano Jonatas, katanya. Bung Roni menilai, Emiliano adalah sosok yang tepat selain Mauro Zilstra yang juga sedang berproses. Roni mengungkapkan bahwa Emiliano bermain di posisi kanan atau sayap kanan dan di lini serang. Menurutnya ini menjadi modal bagus untuk timnas Indonesia. Kemudian, lanjut Ron, Emiliano juga bisa bermain di timnas Indonesia U23. Dia juga bisa bermain di timnas senior. Terbukti, baru-baru ini Emiliano sukses membawa FC Utrecht melaju ke putaran ketiga Liga Eropa setelah menghempaskan FC Sheriff Tiraspol dari Moldova dengan agregat 72. Ron juga mengungkapkan bahwa pelatih FC Utrecht, Ron Jans, memberikan kesempatan kepada Emiliano untuk bisa menunjukkan kebolehannya. Tim medis Oxford United dan timnas Indonesia akan saling bantu dalam proses pemulihan cedera oleh Romain. Sebab peran sang pemain sangat penting untuk kedua kesebelasan. Romain cedera dalam turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2025. Ia sudah naik ke meja operasi untuk mengatasi masalah di engkel kaki kanannya pada pekan lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan kondisi Romain saat ini cukup baik setelah melakukan operasi. Proses pemulihan juga dalam pantauan tim dokter timnas Indonesia dan Oxford United. Dia coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris. Tim kedokteran Oxford United mendukung di Belanda, di sana juga didukung oleh tim kedokteran timnas. Tapi, tetap, bagaimanapun, Ole itu di Oxford. Jadi, ini kerjasama yang bagus, papar Erick. Menteri BUM itu belum bisa memastikan Romain sudah bisa memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Pasalnya, masih ada waktu untuk proses pemulihan. Sebelumnya, Romain dipastikan absen pada FIFA Matchday September 2025. Untungnya, timnas Indonesia hanya akan melakoni 2 laga uji coba pada jendela tersebut. Striker keturunan Indonesia yang bermain untuk VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda, Dan Zandbergen, membuat pengakuan soal proses naturalisasi. PSSI kini sedang bekerja keras untuk mencari pemain keturunan baru jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti. Pasalnya, timnas Indonesia terancam tanpa oleh Romain yang menderita cedera parah saat bermain untuk Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang berusaha keras untuk menaturalisasi 3 pemain berposisi penyerang. Salah satu pemain yang sudah diungkapkan identitasnya ke publik oleh Erick Thohir yakni striker FC Volendam, Mauro Zilstra. Sementara itu, 2 pemain lagi masih ditutup rapat oleh Erick Thohir. Beberapa nama pun muncul ke permukaan seperti Emiliano Jonatas. Media Belanda, Voetbal Primeur, sempat melaporkan bahwa saat ini PSSI masih terus berupaya untuk menaturalisasi pemain FC Utrecht tersebut. Namun, pemain berdarah Depok berusia 21 tahun tersebut
masih belum memberikan jawaban pasti apakah bersedia dinaturalisasi atau tidak. Selain Miliano Jonathans, salah satu nama yang mencuat bakal segera dinaturalisasi adalah Dean Zandbergen. Penyerang VVV Venlo itu digadang-gadang masuk sebagai salah satu pemain keturunan yang bakal segera dinaturalisasi oleh PSSI. Terkait hal tersebut, pemain berusia 23 tahun ini akhirnya buka suara. Hal ini terungkap dari perbincangan dengan YouTuber Yusa Nugraha. Agen Dean Zandbergen memberitahukannya bahwa peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih terbuka. Agen aku bilang kalau peluang untuk gabung ke timnas itu masih ada, katanya. Dia juga mengaku sangat terbuka jika memang Erick Thohir menghubunginya untuk menawarkan proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab rumor Tigis Dalinga masuk sebagai salah satu kandidat pemain baru timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Bumi itu tidak mau mengungkapkan identitas pemain anyar yang akan membela tim Merah Putih. Sebelumnya, Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan segera membela timnas Indonesia. PSSI sudah berdiskusi dengan 2 pemain itu dan siap untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Meski sudah siap, Erick Thohir belum bisa menyebutkan namanya, termasuk mengonfirmasi Tigis Dalinga. Sebab, Erick Thohir belum berjabat tangan dengan kedua pemain tersebut. Perlu diketahui, Tigis Dalinga merupakan pemain klub Italia, FC Bologna. Ia masih berusia 24 tahun dan kabarnya mempunyai garis keturunan Indonesia. Saya belum bisa sebut namanya karena suratnya belum masuk. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang rumor Tigis Dalinga, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI selalu berhati-hati menaturalisasi pemain baru untuk timnas Indonesia. PSSI ingin mencari pemain yang terbaik demi menambah kuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot kembali menunjukkan potensinya bersama Ipswich Town di laga pramusim terakhir melawan AJ Auxerre, Sabtu malam WIB. Dalam kemenangan meyakinkan 3-0, Bagot tampil sebagai pengganti, memperkuat sinyal bahwa ia akan menjadi bagian penting skuad utama Ipswich Town. Kiprah dan penampilan solid bek 22 tahun ini selama laga pramusim bersama Ipswich Town seolah menjadi sinyal kuat pintu timnas Indonesia akan kembali terbuka untuknya. Penampilan yang konsisten dan solid ini membuat Elkan Bagot tampaknya tidak akan dipinjamkan lagi seperti pada musim-musim sebelumnya, ketika ia bermain untuk klub seperti Bristol Rovers dan Gillingham. Kepercayaan pelatih Kieran McKenna terhadap bek kelahiran Bangko ini terlihat dari konsistensi menit bermainnya di pramusim. Performa Bagot di pramusim menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam laga-laga sebelumnya, seperti melawan Fortuna Düsseldorf dan Shakhtar Donetsk, ia terlihat solid dalam duel udara dan distribusi bola, 2 aspek yang menjadi kekuatannya sebagai bek tengah. Dengan tinggi 1,94 meter, Bagot kerap menjadi ancaman di kotak penalti lawan saat bola mati, sekaligus tangguh mengawal pertahanan. Bagot, yang telah mencatatkan 22 caps untuk skuad Garuda, diharapkan bisa kembali membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan musim baru Championship di depan mata, Bagot punya peluang emas untuk mengukir nama di kompetisi kasta kedua Inggris yang dikenal ketat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini terkait 2 calon striker naturalisasi timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sebelumnya mengaku bahwa PSSI akan menambah 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam putaran keempat ini dipastikan bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Putaran keempat ini akan menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda apabila ingin memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jelang menghadapi laga penting ini, timnas Indonesia justru dibayang-bayangi kehilangan pemain andalan di lini depan. Pasalnya, Ole Roman yang telah menjadi pemain andalan timnas Indonesia di lini depan justru mengalami cedera saat pramusim bersama Oxford United di Piala Presiden 2025. Striker timnas Indonesia itu mengalami cedera parah, sehingga ia pun kembali ke Belanda dan naik meja operasi. Dengan absennya Ole Roman itu, membuat banyak pihak bertanya-tanya bagaimana dengan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada Oktober mendatang.
Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa PSSI telah berbicara dengan 2 calon pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran keempat ini. Orang nomor 1 di PSSI itu mengklaim bahwa 2 pemain yang berposisi sebagai penyerang atau striker itu telah berkomitmen untuk membela skuad Garuda. Hanya saja, sampai saat ini belum ada dokumen penandatanganan di atas hitam dan putih, sehingga pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUM tersebut tak ingin buru-buru mengumumkan nama pemainnya. Erick Thohir minta semua pihak sabar, karena ia ingin komitmen pemain ini harus jelas dan seluruh keluarganya pun setuju sepenuhnya.